Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, bisa silakan duduk. Terima kasih Bu. Wah, sepertinya sekarang kita jarang berbincang-bincangnya. Tadi cuma jam berapa? Oh iya Bu, tadi bisa pulangnya jam 10 Bu. Tumben kita puasa. Soalnya tadi lagi car out Bu. Oh, berapa hari ini Mbak cuma lihat bisa kayaknya ada banget ada masalah. Iya Bu, benar. Boleh Mbak tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh bisa sekarang? Iya begini Bu. Lisa selalu merasa tidak tenang setiap menghadapi ujian. Kalau begitu, Ibu ingin tahu apa yang membuat Lisa merasa tidak tenang saat menghadapi ujian? Begini Bu, Lisa mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal ujian karena banyak materi yang kurang paham Bu. Di samping itu Lisa juga tertekan Bu ketika melihat nilai Lisa yang keluar Bu. Oh, berarti Mbak Lisa ini mengalami kecemasan pada saat menghadapi ujian dan menjalani materi sehingga berdampak pada kekhawatiran nilai ujian. Apakah begitu? Iya Bu, benar. Baik, Mbak mengerti permasalahan yang dihadapi oleh Lisa. Apakah materi tersebut hanya kelas 9 saja atau ada materi kelas dari kelas 7 dan kelas 8? Pas 7 dan 8 juga Bu. Lalu bagaimana dengan kegiatan dan Lisa selama di sekolah maupun di rumah? Apakah ada yang menghambat? Ketika di sekolah Lisa merasakan beda Bu karena di antara teman-teman saat ada soal dari dulu teman-teman saya selalu aktif menjawab, sedangkan Lisa tidak mengerti apa-apa yang disampaikan oleh guru sehingga malas untuk mendengarkan lagi materi yang sudah disampaikan oleh guru itu Bu. Selanjutnya Lisa Ketika di rumah juga Lisa sudah berusaha Bu untuk memahamkan materi Lisa, tapi tetap saja tidak paham dan akhirnya gadgetlah Bu yang menguasai waktu senggang Lisa. Lalu bagaimana dengan orang tua Lisa? Apakah mereka ada kaitannya dengan permasalahan yang Lisa alami ataukah mereka tahu tentang masalah yang Lisa alami? Orang tua Lisa tidak tahu Bu mengenai hal ini. Sebenarnya saat kelas 8 kemarin Lisa sering tidak masuk sekolah dengan alasannya sakit Bu, padahal alasannya sebenarnya itu Lisa takut untuk menghadapi salah satu mata pelajaran pada hari itu. Di samping itu juga guru yang mengajarnya itu galak Bu. Oh begitu, Lisa dan keterbukaan Lisa mengenai permasalahan tersebut. Apakah ada cara-cara lain untuk Lisa meningkatkan minat belajar Lisa? Ada Bu, Lisa ingin belajar kelompok bersama teman-teman seperti mengerjakan soal, kemudian membahas bersama soal yang tidak dimengerti. Namun Lisa mikir Bu dengan teman-teman Lisa, ya kalau tidak Lisa juga ingin agar orang tua Lisa mengizinkan untuk les privat gitu Bu. Namun sejauh ini Lisa belum berani untuk bilang Bu. Oh, dari cara-cara ataupun keinginan yang Lisa inginkan ini berarti keinginan Lisa mengenai minat belajar itu cukup tinggi, tapi Lisa dihambat oleh rasa pesimis yang cukup tinggi juga. Apakah begitu? Ya bilang Bu, dalam lulus ini juga Lisa ingin masuk ke SMA pilihan Lisa, jadi Lisa berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan Bu. Baiklah, Ibu menghargai kegigihan Lisa dan berusaha terus. Menurut Ibu, alternatif yang kamu pilih ini cukup realistis. Kalau Lisa tidak keberatan, Ibu bisa membantu Lisa dalam mendalami materi pembelajaran yang ingin Lisa pahami. Iya Bu, tapi Lisa mau bertanya Bu, Ibu kan kuliahnya sering pulang malam Bu, apakah tidak mengganggu? Terus Lisa juga malu Bu di hadapan Ibu jika nantinya tidak tahu apa-apa materi pelajaran Lisa Bu.
Tapi menurut Mbak, bisa ini relax dulu, pikirin dulu nanti untuk masalah waktunya mungkin kita bisa diskusikan lagi apakah itu di hari itu atau di hari lain. Jadi bisa juga jangan terlalu berpikir negatif mengenai kemampuan yang dia bisa miliki. Baik Bu, tapi lalu bagaimana Bu ketika di sekolah agar setidaknya bisa mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru tersebut Bu? Setidaknya Lisa itu jangan malu bertanya kepada guru. Guru pasti mengerti kok apa yang Lisa alami. Misalnya Lisa nih kurang paham pada materi tersebut, pasti guru akan mengulang kembali karena guru, jika siswa tidak bertanya maka guru tidak akan mengerti apa kesusahan yang dialami oleh siswa tersebut. Jika Lisa pun malu untuk bertanya kepada guru, Lisa juga bisa kok bertanya kepada teman yang paham mengenai materi tersebut. Iya Bu. Untuk lebih memudahkannya Lisa dalam menghadapi ujian, Lisa juga bisa pergi ke perpustakaan mencari buku-buku mengenai detik-detik ujian. Di situ juga banyak kok ringkasan-ringkasan tentang buku-buku materi dari kelas 7 dan kelas 8 yang Lisa dalami. Di samping itu, saya masih ragu Bu, apakah dengan waktu yang tak singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha Lisa atau tidak. Jika dari Lisa berusaha, pasti Allah akan memberikan kemudahan serta jalan untuk Lisa mencapai keinginan yang Lisa inginkan. Baik Bu, Lisa mengerti. Dari pembicaraan kita sejak tadi, Ibu berpikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Apakah Lisa dapat menyimpulkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Ya Bu, ada beberapa alternatif. Jadi ada beberapa alternatif yang tadi Lisa tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali kepada guru, belajar dengan ibu, ataupun belajar dari buku-buku prediksi soal ujian, dan Lisa juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin Bu. Ya, selain itu Ibu juga akan berusaha untuk memberikan rumus-rumus singkat seperti yang Ibu dapatkan sewaktu SMP dulu, sehingga dapat memudahkan Lisa untuk memahami materi yang Ibu berikan. Ya Bu, Lisa setuju. Bagaimana perasaan Lisa sekarang? Apakah sudah tenang? Setelah berbincang-bincang dengan ibu, perasaan Lisa menjadi lega Bu. Lisa senang bisa menemukan titik cerah dari kecemasan yang Lisa hadapi. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Lisa rasa sudah tidak ada lagi Bu. Jika sudah tidak ada, bagaimana jika sudah perbincangan ini di lain waktu, jika ada yang mengganjal, Lisa bisa datang kembali ke sini? Baiklah Bu, kalau begitu Lisa pamit ya Bu. Assalamualaikum.